We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bu Sawitri. Selamat malam Bapak. Teman-teman, Bu Sawitri ini beliau mempunyai banyak gelar dokter, lalu beliau juga ketua yayasan yang dikhususkan untuk ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Kisahnya sangat-sangat menarik dan perjuangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Silakan Bu Sawitri kalau mau disapa. Oke. Pertama-tama selamat malam dan terima kasih saya sudah diundang. Saya merasa tersanjung. Saya itu pertama dapat WA dari Pak Raharto itu katanya temannya Mas Aan. Pikiran saya itu Mas Aan seorang anak ABK kami gitu kan, yang sipi dan tapi anaknya memang temannya banyak. Jadi saya pikir itu alah ternyata tadi baru ketemu. Ternyata Mas Aan yang pelukis. Oh, baru tahu. Apalagi tahunya Norton, aku pikir bangunan Norton ya. Intinya saya terima kasih dan ini sesuatu yang tidak saya sangka. Saya bertemu dengan teman-teman dari mana-mana dan ini cowok semua ya, Pak. Ada yang perempuan kok. Ada. Oh, oke. Ada yang perempuan. Di grup banyak yang perempuan juga. Ya, salam kenal semuanya. Mudah-mudahan bisa jumpa darat suatu saat. Salam kenal Bu Sawitri. Ya, salam kenal juga. Saya mulai ya Bu ya. Mungkin Ibu menceritakan tentang yayasannya dulu Bu. Oke. Silakan. Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa inspirasi yayasan ini adalah dari anak saya yang ragil. Jadi tiba-tiba dia pada waktu kelas 3 dan memang kami itu anak-anak saya itu biasanya kelas 1, 2, 3 itu saya pindahkan dari sekolah kampung ke sekolah negeri yang terbaik di dekat rumah saya yang perbatasan Surabaya Sidoarjo. Tapi saya sekolah yang di Surabaya. Jadi kok ya ini kebetulan dia kelas 3 baru pindah ke sekolah negeri itu. Nah, gurunya baru 3 bulan itu sudah guru dan kepala sekolah. Bayangkanlah guru dan kepala sekolah bilang anak saya bodoh. Intinya suka lihat jendela, nggak pernah care, PR nggak pernah dikerjakan, katanya dikerjakan tapi nggak pernah dibawa. Terus pokoknya akhirnya saya cari, ternyata gurunya itu bilang kalau anak saya mengganggu. Kata-kata mengganggu tuh menurut saya berarti tidak bisa menerima anak saya. Jadi akhirnya saya sekolahkan sendiri, saya homeschool, benar-benar unschool. Jadi saya hanya lihat, oke, ini kurikulum kelas 3 kayak gini. Saya bilang sama dia, ayo kita nggak usah mikir sekolah karena ternyata memang saya ajar sendiri anak saya bisa nerima tapi panjang gitu waktunya. Padahal pelajaran SD itu kan banyak gitu ya. Jadi saya pikir udah kita lihat kelebihannya saja, kekuatannya dia di mana, tapi tentu bekerja sama dengan psikolog ya dan teman-teman yang lain, para teman-teman dokter kan saya tinggal telepon saja beliau. Jadi saya waktu itu merasa betapa teman-teman orang tua ABK yang lain tuh yang tidak punya resource seperti saya ini kesulitan. Jadi ditambah lagi pada waktu saya pergi ya karena tugas negara, saya bisa pergi ke luar. Di sana saya menemukan, ternyata kalau orang tua itu care, sebetulnya yang disebut disability itu siapa? Karena disability sebetulnya karena dia kalau sudah ada teknologi, sudah ada
resource atau sumber daya dan alat-alat yang terbantukan, mereka bisa bekerja. Jadi saya lihat, oke, ini yang saya bisa lakukan di Surabaya nantinya, dan tapi apa saya belum tahu karena penelitian saya tentang lansia. Jadi akhirnya terbentuklah, saya pikir kalau saya ke lansia kok ya bukan apa-apa ya, memang perlu dibantu juga, tapi disabilitas yang lansia kan lebih seksi yang anak-anak yang disabilitas gitu, apalagi yang kurang mampu. Jadi akhirnya karena saya bekerjanya terakhir itu adalah di Fakultas Kedokteran Departemen IKM. IKM itu Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi kita ingin masyarakat itu tahu tentang seperti bisa mendeteksi, terus kemudian bisa intervensi dini, tapi kalau berlanjut datang ke dokter seperti itu. Jadi mandiri dalam kesehatan tapi tidak mendokteri dirinya sendiri. Jadi saya berpikir inilah yang masih belum ada di Indonesia. Jadi bagaimana orang tua itu bisa membersamai anaknya di rumah dan bisa tahu, oh anakku itu bisa mengarahkan, ya bisa sebagai sahabat anak ABK dan bisa sebagai paling tidak kepala sekolahnya, atau jadi oh aku nggak bisa ngajari ini berarti aku perlu guru ini, perlu tanya sama ini dan sebagainya, atau paling mungkin juga dia bisa jadi manajernya, bisa mengarahkan. Itu yang menjadi cita-cita seperti itu. Terima kasih. Wow, wow. Ini cerita ini diulang berkali-kali. Ya, bosan. Tapi nggak ketemu. Cuma teman-teman yang di sini belum pernah dengar ceritanya, makanya perlu ada pemanasan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tadi siang saya bertemu dengan Bu Sawitri di salah satu base camp-nya. Itu kegiatannya memberi pendidikan untuk orang-orang tua yang mempunyai anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, sewaktu saya ketemu Bu Sawitri ini, saya merasakan beliau ini manusia setengah dewa, karena hampir hidupnya didedikasikan untuk ABK yang ekonomi di bawah middle class ya. Jadi, it's amazing. It's amazing. Dan semuanya gratis pendidikan yang diberikan Bu Sawitri kepada masyarakat ini. Saya langsung ya Bu ya, ke pertanyaan. By the way, Ibu Sawitri ini sudah bercerai, dan setelah bercerai itu mengalami gejolak batin yang luar biasa. Oleh sebab itu kan saya judulnya meninggalkan kegilaan, berjuang meninggalkan kegilaan itu bagaimana ya. Nah, Ibu mengatakan selama 3 bulan seperti orang gila setelah dicerai. Ini diwawancara dengan Pak Dahlan Iskan ini. Gilanya sampai bagaimana, Bu? Apa yang membuat Ibu sadar bahwa Ibu seharusnya tidak seperti orang itu, Bu? Oke. Jadi saya sebetulnya mau cerita dulu, saya dikasih pertanyaan sama Pak Raharto nih, aduh pertanyaan tep gitu kan, sangat filsafat sekali. Jadi saya terus terang bukan dicerai, tapi saya yang minta cerai. Jadi saya merasa bahwa sudah tidak bisa diteruskan, tapi ternyata saya itu merasa harusnya saya itu bahagia karena saya sudah punya keputusan sendiri kayak gitu. Tapi ternyata walaupun namanya proses itu sudah saya alami, tapi ternyata saya nggak bisa menerima itu sampai akhirnya saya seperti orang linglung gitu, karena seolah-olah tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya rasanya kurang iman gitu dan kurang percaya diri. Jadi utang banyak, anak masih kecil-kecil dan bapaknya anak minta bagian dan sebagainya. Jadi saya merasa seperti jatuh yang ditimpa tangga, walaupun anak-anak tidak ada masalah, alhamdulillah gitu.
seperti itu linglung, jadi seperti orang gila, tahu bahwa saya harus kuat, saya harus ini, tapi nggak bisa, kayak orang yang nggak bertenaga, nggak berdaya. Jadi tiap hari itu ke kantor, tapi pikirannya kemana-mana, nangis sejak tiap hari kerjaannya. Seperti itu. Jadi saya merasakan ini yang dokter aja kayak gini. Kalau ditimpa suatu musibah yang berat, pikiran saya ABK itu saya umpamakan seperti orang yang ditimpa sesuatu masalah yang berat. Jadi apalagi orang-orang itu gitu loh Pak. Apa yang membuat Ibu sadar bahwa seharusnya Ibu nggak linglung, Bu? Tahu kan. Jadi, kan ada selama 3 bulan itu ya linglung lah. Tapi mesti ada klik momen kan. Okay. Oh ya, saya harus bangkit gitu dari kegilaan ini. Iya, saya waktu itu sempat menghujat Allah ya karena saya Islam, jadi saya berat di sana enak-enakan kayak gitu Pak. Jadi orang kurang iman itu kan, saya baca lagi Quran, saya baca lagi dan sebagainya artinya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, saya membaca bahwa ya ada kata-kata bahwa orang bercerai pun diberi Allah itu rezeki masing-masing. Loh kok aku takut gitu loh. Jadi akhirnya ya udah deh, sudah itu urusannya dia ya biar dia selesaikan dengan dia sendiri, ya urusan saya apa yang harus saya hadapi di depan mata, ya pelan-pelan akhirnya saya punya kekuatan itu. Wow. Jadi baca Quran itu. Baca Quran, jadi saya merasa loh selama ini saya sholat cuman teklak-tekluk tok, puasa cuman, jadi belum sampai jadi ini selama ini saya baca ngaji tok gitu Pak. Jadi saya merasa untung saya tuh diberi diingatkan kayak gitu. Jadi baca Al-Qur'an lagi seperti itu. Wow. Itu saja Bu ya. Nggak mikir anak-anak juga pada waktu ya itu. Kalau kita percaya kan pasti rezeki itu ada Pak. Pokoknya kita percaya, terus kita mau kerja, ya sudah nurut, ya wes. Teman-teman, di dalam bayangan saya tadi itu sebelum ketemu Bu Sawitri itu beliau, karena saya lihat titelnya dokter. Saya di dalam pandangan saya itu wow. Wah, ini ibu ini sangat-sangat luar biasa ini. Tetapi setelah saya ketemu, ngobrol, melihat keadaan ibu yang Bu Sawitri yang ada di base camp-nya itu sangat-sangat merakyat, sangat-sangat sederhana, dan kita nggak mungkin, kita kalau di jalan mungkin ketemu, wah ini ibu siapa paling ya Bu ya. Tapi pengalaman beliau ini sangat luar biasa loh. Kalau saya keluar negeri itu Pak dibilang orang kalau di bandara TKW Pak. Beliau ini pendidikan Amerika, pendidikan Inggris, semuanya sudah dinyam loh, dan sangat-sangat sederhana. Nanti saya kasih lihat fotonya. Saya pernah mengajar dua siswa, Bu. Ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengajar 2 siswa di satu sekolah di Surabaya. Ada anak ABK yang bertingkah laku normal malahan. Autis tapi malah tingkah lakunya normal. Ya kadang-kadang ya duduk di lantai, tapi normal untuk saya. Sebaliknya ada anak normal yang bertingkah laku seperti anak ABK. Jadi dia bawa gunting, saya tusuk loh gitu. Jadi pakai pensil warna, asal ngerebut temannya dan sebagainya. Nah, setelah saya mengenal lebih lanjut, memang pendidikan dari orang tua itu menyebabkan perilaku tersebut, Bu. Karena mulutnya orang tua itu menjadi senjata untuk anak-anak itu ya. Karena saya mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Apakah memang seperti itu apa adanya, Bu? Ya. Memang gini ya Pak ya, kan katanya nurture sama nature ya kalau dalam tumbuh kembang anak itu. Jadi anak itu memang sangat dipengaruhi lingkungan, tapi anak itu juga punya
seperti biologisnya sendiri, proses biologisnya sendiri maupun emosi dan sebagainya. Jadi tapi yang utama nutur sama nature itu yang lebih besar itu kan nurture. Jadi bagaimana lingkungan ini membentuk dia. Sampai ada istilah peribahasa kan it takes a village to raise a child ya. Butuh orang sekampung untuk mengasuh atau merawat seorang anak apapun bentuknya. Jadi kalau kami juga melihat parenting itu kan pekerjaan paling berat karena membentuk masa depan, generasi masa depan. Jadi saya kalau sama orang tua kadang-kadang ini apalagi orang tua yang dengan middle low ya, tingkat sosial ekonominya, tapi sebetulnya tidak terkait dengan itu. Yang penting mindset-nya. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, sudah di sini nggak ada ABK ringan, berat, sedang, nggak ada ABK yang sudah. Kadang-kadang kan orang tua juga bingung, dokter A bilang anakku X, dokter B bilang Y dan sebagainya. Udah nggak usah pikirkan diagnose dan sebagainya, yang penting lebih baik seperti itu. Dan istilah normal pun Pak, karena saya seorang dokter yang bergerak di public health. Orang itu kan sebetulnya seperti konsep sehat sakit ya. Nggak ada orang yang sehat 100% dan nggak ada orang yang sakit 100%. Pasti masih ada organ tubuhnya yang sehat apanya, yang kurang sehat apanya seperti itu. Jadi normal pun kita. Jadi pada waktu di Amerika itu saya melihat itu yang disebut disable siapa ya? Saya pikir gitu ya, karena orang-orang itu yang pakai kursi roda bisa jalan kemana-mana gitu kan, apalagi accessible ya. Baik alat maupun lingkungannya, yang buta bawa anjing dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir yang disable siapa kalau semua sudah teratasi ya, seperti itu. Jadi semua tergantung dari lingkungannya terutama seperti itu Pak. Oke. Saya waktu SMA pernah menulis suatu esai Bu, bahwa kriminal itu sebetulnya korban dari masyarakat sekitarnya, Bu. Sejak kecil dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Bisa jadi Pak, sebetulnya yaitu adanya suatu tertentu itu kan karena ada kesempatan dan keberanian, ya kan, seperti itu. Yeah. Tapi sayangnya karena anak-anak itu kadang-kadang kan nggak tahu ini salah, ini benar ya kan. Dan orang tua kadang-kadang repot dengan segala dirinya sendiri, atau mungkin orang tua juga bingung ya kan, sehingga ya kurang care kepada anak. Itu kan juga makanya perlu dibantu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, tadi saya pergi ke base camp-nya Bu Sawitri, saya ketemu beberapa ABK. Lalu saya ngomong sama Bu Sawitri, Bu, ini anak ini pintar-pintar ini, Bu. Cuma ternyata mereka itu sulit dalam ngomong. Bisu ya, Bu ya? Ada yang tunawicara ya, seperti itu. Ada yang macam-macam Pak. Ada yang tunagrahita. Tunagrahita itu IQ-nya kurang ya Pak ya. Tapi karena tidak pernah dilatih, tidak pernah memverbalkan, orang tua itu kasih makan sudah langsung suruh buka mulutnya, kasih didulang kayak gitu. Jadi nggak pernah diajak omong gitu. Oke. Jadi ABK pun harus dilatih seperti anak-anak normal, Bu ya? Kalau ya tergantung kondisinya Pak ya. Maksudnya dilatih seperti anak normal itu kan balik lagi. Jadi tergantung umur, terus kemampuan anak, terus kemudian kondisi rumah itu dan sebagainya. Ya kan kadang-kadang ada orang tua bilang, Ibu enak, apalagi orang tua dia merasa kalau umpamanya saya harus membuat anak saya seperti ini, gini-gini gitu kan, peraturannya gini-gini. Tapi ternyata di rumah itu ada neneknya, kakeknya, bude-budenya dan sebagainya yang ikut campur, itu kan nggak bisa gitu loh Pak. Jadi itu problem tersendiri gitu. Oke. Apakah ada pattern gaya hidup keluarga atau orang tua yang menyebabkan janin atau bayi itu menjadi ABK, Bu? Ya.
teorinya kan seorang anak bisa jadi ABK atau tidak itu sebetulnya tidak ada sebab tunggal ya, sebabnya pasti banyak. Jadi kalau mau berdasarkan waktu bisa sebabnya tuh selama ibunya hamil anak tersebut, pada saat persalinan, dan pada saat anak itu sudah lahir sampai umur kena serangannya itu. Karena ada beberapa anak yang ya contohnya mamanya kena penyakit ya CMV, sitomegalovirus mamanya pada saat sudah lahir ya, macam-macam kan sebabnya ya, bisa infeksi, bisa genetik, bisa atau malah belum diketahui sekarang ini contohnya seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan? Jadi berdasarkan pengalaman kami terbanyak memang sebab itu pada waktu kalau kami tanya ya pada orang tua itu sebab yang terbanyak itu kalau kami lihat itu adalah pada saat hamil. Jadi makanya ada pesan dari dokter anak itu orang hamil itu nggak boleh stres, nggak boleh trauma atau jatuh maksudnya mikir, dan nggak boleh infeksi gitu Pak. Jadi itu karena itu akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kasus ABK yang paling sulit ditangani atau dibantu ibu? Sebetulnya kalau dipikir bukan ABK-nya Pak yang jadi masalah, orang tuanya dan orang sekitar. Jadi sebetulnya kalau mau ke ABK-nya enak-enak aja sebetulnya kalau dipikir ya. Jadi nggak ada ringan, nggak ada berat itu tadi. Yang berat itu adalah orang tua yang belum bisa menerima, walaupun dia bilang saya sudah menerima, tapi untuk jadi menerima punya anak, tapi kan naik turun ya Pak ya, tergantung waktunya. Dimulai anaknya sudah sekolah, anaknya sudah nerima, ternyata tetangga anaknya seumuran dia sudah sekolah, anakku enggak, sudah nelongso, seperti itu kan, ya tergantung waktunya, jadi naik turun itu. Nah, tentu dalam 8 tahun ini kan Ibu berkecimpung dalam yayasan yang terjun dalam dunia ABK juga, Bu. Kadang-kadang ada ketidaksabaran kan, Bu. Jengkel. Ya. Bagaimana mengatasi itu, Bu? Ya, nomor satu memang kadang kita baper ya Pak ya. Baper karena gitu, harusnya anaknya tuh bisa jauh lebih baik gitu. Tapi ya karena orang tua, itu kan ranah yang tidak bisa kita masuk dengan total ya Pak ya, karena orang tua sudah punya mindset sendiri, sudah punya pengalaman hidup dan sebagainya, dan itu yang kami kesulitan itu di situ. Apa yang terbaik untuk merubah mindset orang tua, Bu? Teorinya sih mindset itu teorinya, karena saya orang perilaku juga ya, maksudnya di dalam keilmuan public health itu ada salah satu subnya itu adalah perilaku. Perubahan perilaku tuh untuk baru kelihatan tuh 6 bulan, baru agak menetap itu 2 tahun minimal. Jadi memang ini butuh apa ya? Butuh effort. Yang penting motivasi diri yang utama memang. Apalagi kalau sudah, ini kan orang tua loh Pak, jadi yang sudah punya punya belief sendiri, jadi agak susahnya di situ. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa biasanya orang kalau sudah sampai titik yang tinggi malah sangat membumi, Pak Sutoyo. Banyak pribadi seperti Bu Sawitri yang saya jumpai demikian. Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Ya, Ibu berkali-kali mengatakan belum menghasilkan apa-apa dalam yayasan atau dalam kegiatan ini. Apa yang ingin Ibu hasilkan sebetulnya, Bu? Visi misi yayasan kan sebetulnya adalah mendukung, jadi kalau kita teorinya Pak ya, kita lihat dari aturan di rekomendasi internasional, itu ada International Classification of Functioning of Health and Disability, itu sebetulnya yang digarap itu adalah jadi untuk disability atau ABK itu yang digarap ada 3 kan. Jadi struktur atau sistemnya yang dirubah. Struktur tubuhnya
anak itu dirubah, dioperasi, diberi alat bantu, atau sistem kesehatannya dirubah kayak gitu ya, atau sistem pendidikannya dan sebagainya. Yang kedua adalah supaya anak itu partisipasi dan supaya partisipasi terlibat di masyarakat, dan yang ketiga adalah aktif. Jadi karena saya orang PH, yang bisa saya kerjakan dua ini, yang sistem sama dan struktur dan sebagainya kan itu sudah di luar ranah saya. Jadi tadi itu kami lebih ke bagaimana anak ini, jadi bagaimana ABK ini atau disabilitas ini bisa partisipasi dan aktif di masyarakat melalui peran orang tua, masyarakat sekitarnya, seperti itu. Oke. Sebentar, Bu. Saya share screen untuk foto-foto tadi ya. Ya. Oke, ini dulu Bu. Ini apa ini? Ini adalah, jadi kami itu namanya kita bilang tuh co-creativity. Jadi ini apalagi kan ABK yang kurang mampu ya Pak ya. Jadi mau diajak mandiri, anaknya sudah besar, kadang-kadang atau sudah nggak bisa apa-apa. Mau diapakan? Mau diajak mandiri, mau diajak, ya yang penting kreativitas kan. Kreativitas, tapi dia kreatif juga nggak bisa. Karena apa? Karena sebelum dia kreatif, kognisinya dibetulkan atau persepsinya dibetulkan supaya dia bisa beraksi kreatif, itu kan masih proses panjang. Jadi oke, kalau gitu adalah kreativitas bersama. Bersama siapa? ABK bersama orang tua dan juga pihak-pihak lain seperti yayasan ini. Jadi ini lukisannya dari Mas Rizky, anak dengan CP dan ada sedikit autis katanya. Yang kanan, jadi ini lukisannya anaknya, tapi sebetulnya anaknya juga mencoretnya pun juga masih diajarkan dengan orang tuanya, sehingga akhirnya orang tuanya mempercantik. Terus ini kan memang kainnya yang bawah yang biru ini, yang kanan tuh kainnya dari hotel, kami dikasih sisa spray sudah agak dari hotel tersebut, sudah agak lama kayak gitu, terus saya potong-potong untuk lukisannya anak-anak. Jadi anak-anak biar melukis, toh saya berpikir setiap anak kan pasti seniman ya, dia bisa coret-coret gitu. Kalau enggak ya kita yang mencoretkan, maksudnya kita yang menggerakkan, jadi seperti ini. Jadi terus kemudian kita supaya bernilai jual, jadi kita taruh di tas purun, Pak. Namanya tas purun dari Kalimantan seperti ini. Jadi ini karya bersama kan, nanti kita jual dalam rangka Hari Disabilitas Internasional bulan Desember, kita nanti buka shelter ini sebagai galeri kayak gitu. Oke. Jadi ini kerjasama antara orang tua dan anak-anak ya? Anak-anak dan yayasan itu termasuk juga donatur, volunteer kayak gitu. Volunteer seperti tadi kan ada orang yang ngajari hastakarya seperti itu. Nah ini tas Bu ya. Ya sama ini tas yang spray tadi saya jadikan tote bag, terus akhirnya orang tua anaknya disuruh mencoret, terus akhirnya dibentuk orang tua jadi yang sebelah kiri ini jadi pohon seperti itu. Ini juga yang kanan seperti itu. Ya ini tadi spray yang besar itu saya potong-potong seukuran kertas HVS, itu permintaan orang tua Pak. Saya tanya mau seberapa ukurannya kayak gitu. Setas ini. Ini rencananya mau dijadikan damar kurung Pak, jadi lampion itu. Jadi nanti kalau nah ini juga ya. Jadi gambarannya anaknya sebetulnya hanya sacrut gitu Pak, tapi dihias. Tergantung juga. Jadi seperti ini. Gambarannya hanya gambaran kapal, yang lain dipercantik kayak gitu. Oh, dipercantik oleh yayasan dan orang tua. Ya, tapi orang tua juga diajarkan Pak, kan sebenarnya di Pinterest, di YouTube kadang-kadang kan ada pembelajaran itu. Jadi saya tunjukkan, jadi orang tua itu nggak tahu cara mencari keyword gitu. Jadi ini loh Bu, kan bisa contoh aja kayak gitu. Nah ini. Jadi gambarnya sebetulnya gambar orang rumah ini aja. Terus kita ajarkan orang tua, oke, ditambahkan ini Bu ya, seperti itu. Tapi tentu saja minta izin anaknya dulu, karena ada beberapa anak yang nggak mau dicoret-coret kan. Nah, ini juga.
Ya, insya Allah. Ya, jadi rencananya. Juga bagus ini. Iya. Nah, ini tasnya Ibu Sawitri. Oh, bisa loh ada di sini. Ini kesederhanaan yang sangat luar biasa. Kita nggak bakal kepikiran. Image dokter berubah semua. Ini tasnya Bu Sawitri. Sederhana tetapi membawa misi kemanusiaan yang luar biasa. Insya Allah. Nah, ini ibu-ibu dan ada yang membawa anaknya yang membuat. Ya, karena ditinggal nggak bisa, Pak. Nggak ada lagi, Bu, gitu. Yang mau jaga, oke, silakan. Karena ini biasanya kami ada volunteer, Pak, volunteer mahasiswa. Karena mahasiswa banyak pulang kampung juga. Akhirnya ya silakan kalau bawa anak lainnya untuk bisa megang anak ini, kayak gitu. Oke. Nah, ini pendidikan ini untuk orang tua gratis, Bu, ya? Gratis, semua pendidikan baik untuk anak maupun orang tua gratis. Bahannya juga gratis? Semua gratis. Wow. Nah, ini mesti ada yang tanya, dananya dari mana, Pak? Iya, dananya kalau gini, contohnya ya Pak ya, kadang-kadang kami dari gurunya sendiri dia gratis, dia aku bawa aja, guru yoga itu ada Pak, guru yoga itu dia datang sendiri, Bu, saya guru yoga, saya pengen ngajari anak-anak, ya dia bawa itunya apa, alat-alatnya itu, tapi ya dipinjamkan selama latihan itu, kayak gitu Pak. Jadi saya yakin bahwa orang baik ya insya Allah ketemunya orang baik. Nah ini foto saya sama Bu Sawitri. Iya. Baru 4 jam yang lalu. Ya. Ini kisah sangat inspiratif dari Bu Sawitri tentang bagaimana membantu ABK. Iya, jadi gini Pak, untuk apa? Pada waktu awal membuka yayasan itu saya kan juga gamang loh Pak. ABK segitu banyaknya jenisnya dan sebagainya. Saya cuma dokter umum, jadi saya berpikir, oke, saya nerima semua ABK, semua umur, dari paling tua ada 48 tahun. Terus bagaimana penyelesaian untuk dananya? Saya baca bukunya Yunus itu Pak, yang dapat Grameen Bank dapat Nobel itu. Jadi memang harus pinter cari uang dengan bisnis sosial. Jadi dulu kami sering bikin seminar berbayar, pelatihan berbayar untuk para guru, para profesional kayak gitu. Akhirnya dapat uang atau sekarang dapat donasi. Dan sekarang ini sudah mulai jual hasil karya orang tua dan anak ini seperti itu Pak. Oke, ini ada Cak Wito tanya, Bu. Pengen berkunjung, alamatnya yayasan di mana, Bu? Ya, sekarang ini kami 2, Pak. Di Surabaya, di Manyar Sabrangan 1A, yang tadi Pak Sutoyo datang. Dan yang kedua, karena di Surabaya itu belum punya rumah, sudah 8 tahun pindah kontrak, pindah bolak-balik, saya capek gitu kan, Pak. Tapi orang tua itu selalu gini, saya itu selalu nyari ibu dimanapun berada, saya pokoknya datang gitu. Tapi ya itu datang dan pergi. Terus yang kedua tempatnya ada di rumah saya Pak, di Pondok Chandra. Tapi sebetulnya ada lagi kemarin kami buka di Mojokerto rumah saya juga. Tapi karena COVID ini saya cuma 2 ini beraninya. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu Sawitri. Mohon tanya apa sasaran yang ingin dicapai Ibu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Bu? Oke. Sasarannya sebetulnya kan ini kan yang jelas itu adalah orang tua, jadi bagaimana orang tua bisa menerima anaknya dan bisa mengarahkan anaknya sesuai dengan kebisaan atau potensi anak dan ketertarikan anak. Jadi sasaran jangka pendek ya orang tua. Yang kedua anak juga, anak supaya apa? Kita membekali keterampilan-keterampilan, kita bilangnya kreativitas itu tadi kan. Yang ketiga bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang ramah ABK, yang tidak bully atau tidak, kalau melihat ABK kok lucu ya jalannya seperti itu, pengen tahu tapi matanya apa, orang tua itu kan sensitif loh, jadi akhirnya malu dan sebagainya. Yang keempat kita ingin orang tua itu bisa wirausaha. Jadi sasaran jangka pendek dan jangka panjang ya semuanya ini Pak. Jadi pengennya yang kalau jangka panjang pengennya kami punya rumah sendiri, shelter di Surabaya kayak gitu, atau juga hasil karya itu tadi jadi bisa
donasi itu bisa untuk full untuk program gitu, Pak. Nah, ini saya sudah pernah terlintas di pikiran saya. Oh, ini Pak Alex mau tanya ini. Pak Alex mau tanya, silakan. Misi Pak Sutoyo, saya izin tanya. Ya, silakan. Ya. Bu Safitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Alex. Kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu, aku mau tanya dong, Bu. Tadi dengar sekilas itu perjuangan Ibu kan luar biasa sekali ya. Nah, sekian lama itu berjuang itu sebenarnya ada nggak sih, Bu, itu apa bantuan atau uluran tangan dari pemerintah? Lalu ada nggak sih organisasi induk yang menaungi kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok seperti Bu Safitri ini? Oke, kalau bantuan pemerintah, apa ya Pak? Sebetulnya pemerintah itu membantu, tapi kadang-kadang itu pemerintah pengen bikin sendiri, gitu ya. Jadi dulu itu kami dipinjami rumah, ternyata setelah mereka tahu, oh caranya gini, mereka buka sendiri. Ya nggak apa-apa sih buat kami. Toh itu kan seperti amal jariah, mereka yang ngerjakan, kita tetap dapat pahalanya, Pak. Jadi tapi secara pribadi mereka itu sangat welcome. Jadi kalau saya minta bantuan kayak gitu, secara pribadi saya WA, maksudnya ada anak atau ABK itu atau orang tuanya yang sakit dan sebagainya yang membutuhkan cepat dan sebagainya, itu mereka sangat membantu, Pak. Tapi ya ini karena tidak tahu kan, memang permasalahan ABK atau disabilitas itu kan 3, struktural, kultural, dan individual. Jadi struktur atau sistem terutama di negara yang sedang berkembang ini kan kompleks loh permasalahannya seperti itu. Jadi itu butuh proses yang panjang, tapi beberapa BUMN, beberapa teman-teman komunitas itu sangat membantu. Tiba-tiba kami dapat donasi, kami dapat uang, atau dia tanya, Ibu butuhnya apa? Gitu. Alat apa? Kami nggak bisa memberi uang, tapi Ibu bilang aja butuhnya ini. Nanti saya lihat dulu kayak gitu, seperti itu. Jadi ya itu tadi saya yakin bahwa kalau kita berbuat baik, pokoknya selalu ditolongnya gitu. Terus yang organisasi induk, sebetulnya ABK ini kan apa ya Pak? Semua ini kan banyak disiplin ilmu ya, pendidikan, kesehatan, sosial, mau pemberdayaan perempuan, pemberdayaan orang tua, mau budaya dan sebagainya, itu kan semua tuh Pak, semua terkait, apalagi teknologi, contohnya kalau kita kerjasamanya biasanya selain ke dinas SKPD gitu ya, tapi juga ke perguruan tinggi seperti ITS pun produk desain ya, Dispro maupun DKV dan sebagainya itu. Jadi mau tanya organisasi induk mana? Kalau dibilang kita, apalagi tentang yayasan ini kan tidak di pendidikan, tidak di kesehatan, tapi kita di parenting. Padahal parenting itu luas jangkauannya. Jadi kalau mau ditanya, ya organisasi induknya apa ya Pak? Ada namanya Forkasi, Forum Komunikasi Orang Tua Spesial. Itu underbow-nya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ada dulu namanya FKKADK, itu underbow-nya dari Dinsos. Tapi ya kondisinya seperti itu, Pak. Okay. Jadi memang sifatnya kerjasamanya masih temporer ya, Bu Safitri ya? Sementara nggak berkelanjutan gitu ya masing-masing itu ya? Sebetulnya mereka masih jalan ya Pak ya, tapi kan tergantung anggaran, tergantung orangnya care atau tidak, komitmen dari atasan dan sebagainya. Seperti itu. Baik Bu, makasih banyak Bu Safitri, matur nuwun. Matur nuwun Pak Alex. Kapan-kapan mampir ke tempat kami. Siap Bu, nanti tunggu diajak sama Pak Sutoyo dulu. Ya. Makasih Pak Sutoyo. Pak Alex di Jakarta. Apa motivasi yang mendalam dan langkah awal Ibu dari Ibu membuat program kegiatan seperti itu, Bu? Iya, motivasi awal ya tentunya tergerak karena anak saya tadi Pak, saya yang dokter dan dosen kan tinggal telepon teman-teman, apalagi UNER ya Pak, maksudnya di Surabaya paling besar pengaruhnya kan UNER, jadi saya tinggal telepon aja, itu masih bingung, dan bingungnya terus gitu Pak, ya Allah ini masih belum selesai kayak gitu kan, banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab gitu. Jadi apalagi orang-orang ini gitu loh. Jadi kami itu pengennya
ilmu ini sebetulnya jadi saya tidak mau, ya saya bilang sama orang tua, kita tidak ingin mendokteri atau apa, ini kan ilmunya banyak Bu, jadi tapi paling tidak Ibu itu tahu goalnya, atau saya bilangnya sederhana, Ibu punya, ya kira-kira anakku ini soalnya apa, ya kan, terus kira-kira aku ini bisa ngajari apa, nggak usah lah Ibu bilang, orang tua itu kadang bilang gini, Ibu saya tuh nggak bisa apa-apa untuk anak saya. Katanya menurut agama saya tanya, saya itu menyerahkan pada orang yang ahlinya. Loh ya nggak bisa Bu, Ibu bertanya, tapi yang ngerjakan Ibu sendiri karena ini adalah jalan Ibu sendiri menuju surga. Saya bilang gitu, seperti itu. Jadi motivasinya seperti itu Pak. Terus kemudian apa tadi? Yang kedua Pak pertanyaannya? Yang kedua pertanyaannya langkah awalnya dulu Bu. Ya, langkah awalnya ya yang saya bisa kan karena saya orang PH Pak ya, jadi saya lihat gapnya antara harapan dan kenyataan dan kemudian oke, masalah ini kan, masalahnya ini, masalah yang paling bisa diatasi ini, kemampuan saya ini yang bisa, ya sudah itu yang saya lakukan gitu. Tapi ya memang sulit Pak ini perkara mindset sulit ya, tapi bisa, saya yakin bisa. Apakah dulu Ibu berpikir bahwa anak yang ketiga itu mempunyai kebutuhan khusus itu, Bu? Ya itu Pak, saya kan saya berpikir ya mungkin saja karena efek dari saya cerai, saya punya hutang, jadi kepalanya harus kerja gitu kan, nggak perhatian sama dia, atau dia yang ingin diperhatikan, seperti itu. Jadi banyak faktor sih Pak. Oh, gitu. Lah, yang pengen saya tanyakan ini orang tua ini ya Bu ya, pikiran menerimanya itu loh Bu, itu bagaimana ya Bu? Pikiran menerimanya anak, oh ya memang anakku itu seperti itu gitu loh. Iya, gini Pak, menerima itu tadi kan naik turun ya sudah. Saya daripada ngurusi menerima kan lebih baik melakukan sesuatu yang nyata, karena menerima itu kan kadang-kadang up and down tergantung kondisi anak. Kadang-kadang kita nggak bisa ini Pak, beberapa anak ya contohnya seperti tadi tidak saya kenalkan seorang ibu yang anaknya itu kena Duchenne muscular dystrophy. Jadi muskular itu ototnya itu tidak sesuai dengan tulangnya. Jadi tulangnya memanjang seperti biasa, ototnya nggak nyampe. Jadi baru kelihatannya biasanya umur 9 tahun, Pak. Jadi maksud saya ada beberapa kondisi yang dan ini pun sampai sekarang tidak diketahui sebabnya apa. Otomatis kalau tidak diketahui kan obatnya juga belum tahu gitu loh. Padahal ini 1:3.500 kelahiran, Pak. Kan ya lumayan gitu kan. Tapi ya seperti itu. Akhirnya yang utama adalah ya udah daripada ngurusi menerima ya ayo berkarya. Jadi saya bagi Pak, biasanya saya bilang sama orang tua, anaknya yang kurang dari 7 tahun, oke, silakan bondingnya itu diperbagus lagi. Ya sebetulnya semua anak bonding orang tua dengan anak itu harus kuat, ya kan? Anak itu apapun kondisinya sebetulnya bisa diajak kerjasama, alias bisa diajak omong, ya kan, bisa dipahamkan, ya kan? Seperti yang dan ketiga adalah ya orang tua itu yang harus lebih cerdas, harus ya nggak hanya menerima tapi ya apa anakku ini bisa bermanfaat. Jadi 7-13 tadi saya bilang orang tua perlu mengajak anaknya mengeksplor. Kira-kira anakku tuh senangannya apa ya? Mau diarahkan kemana ya? Kayak gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 13, terutama pada yang kan anak itu ada 3 ya Pak ABK, itu mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Ya, yang mampu didik bisa sekolah seperti biasa. Kalau mampu latih, mampu rawat ini ya udah, kita bukannya apa-apa ya, kita ya sudah wes sekarang ayo berkarya kayak gitu. Ya, kalau dia belum bisa berkarya sendiri ya dibantu tadi itu co-creativity tadi itu. Oke, berkarya langsung aja Bu ya. Iya, praktek Pak, wes. Daripada sedih-sedih, bingung-bingung. Iya, praktek yang menghasilkan kan seneng. Iya. Oke. Rasanya udah cukup, Bu. Iya.
Udah malam. Oke, kami sekarang itu gini Pak, karena ada COVID ini, jadi kami memang perlu kreatif ya. Jadi ada kelas online-nya. Yang online ini yang megang ABK. Jadi di rumah saya ini ada studio podcast gitu ya. Saya ingin ya yang ngerjakan ya ABK, walaupun memang ngelatihnya juga soro gitu ya. Jadi yang jadi hostnya ABK, nanti kami juga melatih ada anak-anak yang memang nggak masalah dengan kognisinya, ya kita latih untuk bisa mengoperasionalkan, tapi itu kan juga perlu tahapan-tahapan seperti itu. Jadi seperti besok hari Jumat kami ada kelas public speaking, Pak. Jadi supaya anak-anak ini belajar spoken. Anak-anak ini kan bisa jawab kadang-kadang ya, yang bisa ngomong ya, bisa jawab atau pakai bahasa isyarat, tapi mereka tuh kadang-kadang kurang bisa berdialog, kurang bisa mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi yang bisa ngomong ini kita latih supaya mau berdialog, yang bisa nulis ini kami juga latih untuk bisa menuliskan apa pengalaman-pengalamannya. Jadi di hari Jumat itu ada kelas public speaking dengan hostnya itu adalah ABK. Pakai online Zoom gitu, Pak. Nah, itu yang saya agak bingung, Bu. Saya mau di podcast, mau diwawancarai. Lah yang mau mewawancarai saya itu ABK ya. Nah, itu excitement saya sebetulnya. Tantangannya, wah, kalau anaknya seperti yang perempuan tadi itu kesulitan ngomong, itu bagaimana Ibu mau latih untuk jadi pewawancara? Ya, jadi kami memang ini Pak, rencananya kan tetap bagaimanapun ABK itu dibersamai ya Pak ya. Jadi yang memang yang memang anaknya bisa lancar itu seminggu Pak kita latihnya pakai Zoom. Jadi pokoknya yang penting ABK itu nyata dan diarahkan dengan jelas gitu loh. Kamu ini tujuannya ini, jadi kelihatan goalnya, kelihatan nyata, dan apalagi tampil baik orang tua maupun anak kan senang ya Pak. Jadi untuk yang podcast itu rencana kami memang tergantung narasumbernya Pak. Kalau narasumbernya ini perlu kita ulik gitu ya kami yang akan menjadi hostnya. Tapi kalau seperti orang tua yang maksudnya host narsum itu orang tua, atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sudah kami siapkan dan anak itu sudah kami latih, dia bisa, ya sudah kita inikan Pak. Jadi tergantung, sangat modifikasinya. Seperti itu. Tergantung kreativitasnya ya. Iya. Wow. Saya tadi bingung loh Bu. Nah ini anak ini nggak bisa diajak ngomong, ya bisa, tapi kita kan harus nebak-nebak ya. Bagaimana mau diminta untuk podcast dan dilatih untuk jadi pewawancara? Oke. Jadi kami ini sedang menggodok Pak kelas public speaking untuk yang tunarungu, karena kan ada bahasa isyarat ya Pak, tapi tentu tetap dibantu sama yang reguler, orang-orang reguler. Jadi ya itulah yang namanya inklusi kan Pak, saling terlibat, saling bantu, seperti itu. Wow. Programnya amazing. Lama belum kelihatan juga. Nah, ya pertanyaan saya belum selesai loh ternyata Bu. Apa itu? Jika tidak menghasilkan apa-apa, mengapa Ibu mau meneruskan kerja ini, Bu? Iya, gini Pak, ini kan anggap aja saya kan sudah munduri tua. Jadi ini adalah program giving back. Sudah waktunya menyiapkan sesuatu yang pasti terjadi, ya saatnya saya harus mengembalikan apa yang sudah saya dapat, dan toh ternyata jadi saya bilang sama orang tua, jadi kalau kita itu bukan saya ini cara saya, belum tentu benar dengan cara mereka ya, saya bilang gitu. Jadi tapi dalam pikiran saya, kalau kita itu bantu orang, walaupun kita juga berat, dalam posisi berat kan, orang tua ABK itu kan berat posisinya ya, apalagi yang tidak mampu dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap mau bantu, itu pasti diurus anak kita gitu. Jadi saya bilang, ini kesulitannya tuh kadang-kadang trust orang tua ke sesama orang tua. Kadang-kadang sesama orang tua bilangnya, anak-anakmu bisa ini, bisa itu, nggak bisa ini, hanya nggak bisa ini gitu ya.
saling apa, kadang-kadang aku sudah berusaha seperti ini tapi kok hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kenapa saya masih terus pengen mengerjakan, karena saya ingin ya punya amal, Pak, itu aja. Ya. Oke, Bu Sawitri, terima kasih untuk waktunya, Ya, terima kasih untuk juga teman-teman pengetahuannya, yang lain. untuk kegilaannya. Ini sangat-sangat luar biasa. Insya Allah. Ide-idenya sangat gila. Ternyata programnya Bu Sawitri ini juga ada kurikulumnya, 16 kali pertemuan, dan ini seperti sekolah. Wow. Seperti kuliah. Seperti kuliah. Ya. Oke. Oh, by the way, teman-teman, anaknya Bu Sawitri yang dianggap ABK itu sudah mengambil S1 di Undip ya, Bu ya, Semarang ya. Fakultas Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya, Pak. Ilmu Budaya, ya. Nah, tapi sejarah departemennya. Ya. Amazing, Bu. Terima kasih, Bu.